pekerjaan programmer itu kalau kita pikir-pikir core atau non-core sih? Ya, kalau dibilang expandable atau non-expandable, sudah pasti jawaban saya non-expandable. Programmer itu belajarnya banyak sekali. Perusahaan itu pasti akan, kalau programmer baik nih, begitu high potential, begitu pintar, begitu perform, wah dia kalau mau resign aja pasti perusahaan akan coba tahan. Sayang, wah jangan, kita butuh kamu. Itu udah jelas, non-expandable. Jenjang karir tentu saja ada. CV-nya lama-lama gemuk kok programmer, nambah, project-nya nambah, ilmu framework-nya nambah, teknologinya nambah. Apa sih yang kamu takutin? Lalu mereka mulai punya fantasy, katanya orang tuanya cerita seperti ini. Oh, kalau namanya pekerja outsource tuh, disuruh kerjain project-nya klien, disuruh juga kerjain project-nya internal. Saya ketawa. Nggak ada begitu. Lucunya gini, maksud saya gini. Sebenarnya hal seperti ini banyak hoax yang kita nggak perlu gali-gali, kita pakai logika aja kita udah tahu ini asli atau enggak. Contohnya gini, karena ada benefitnya juga, mereka nggak total salah nih. Kerja di kantor klien, enak dan benar-benar jadi bagian dari klien. Mereka bukan cuma sebagai programmer jago, karena kerja di klien nih, mereka tahu banget workflow, tahu banget lingkungan kerja misalnya. Hai Glips, ketemu lagi dengan gua Putra di Tech Convo. Nah, kali ini kita kedatangan tamu lagi nih dengan orang yang sama di beberapa episode yang lalu dengan Ko Bobby. Halo Ko. Halo, apa kabar? Baik-baik Ko. Gimana kabarnya Ko? Oh, baik banget. Nah, mungkin ada beberapa yang belum kenal Ko Bobby dari episode-episode sebelumnya. Boleh dikenalkan diri dulu Ko? Oke, saya Bobby. Saya di sini sebagai trainer atau instruktur, juga sebagai instruktur manager ya. Jadi saya manage instruktur lain juga di sini. Nah, begitu profil Ko Bobby. Banyak orang tidak suka dan tidak relate dengan kata-kata outsourcing. Mungkin kali ini kita bisa membahas itu kali ya Ko ya. Boleh. Outsourcing di dunia kerja. Nah, di outsourcing itu ada apa sih Ko? Iya, outsourcing tuh suatu hal yang udah sering rame dibicarakan orang ya. Malah kesannya kalau dengar kata outsourcing itu sesuatu yang negatif, mengerikan. Ya banyak orang yang belum begitu paham apa itu outsourcing, udah takut duluan gitu ya. Padahal ada apa dengan outsourcing, banyak yang nggak paham. Nah itu yang saya mau coba ceritain di sini. Ya tentang apa itu outsourcing. Mungkin saya mulai dulu apa yang dimaksud outsourcing. Gitu. Boleh. Mungkin rata-rata yang sudah lama di dunia kerja, outsourcing saya udah tahu itu apa. Tapi yang mungkin para kandidat atau para fresh graduate, para siswa-siswa yang baru lulus, mungkin ada yang tidak familiar dengan cerita outsourcing. Malah cuma tahu outsourcing dengar-dengar dikit dari orang tuanya atau dari seniornya, kakak-kakak kelasnya. Sebenarnya outsourcing sendiri itu adalah suatu kegiatan di mana karyawan dari satu perusahaan, let's say perusahaan A, tapi dia malah bekerja dan beraktivitas di perusahaan B, di mana perusahaan B bisa dianggap sebagai klien perusahaan A, gitu. Contoh saja ya, misalnya ada ya kayak tadi ya seorang di perusahaan A gitu ya, dia di hire mungkin sebagai seorang, let's say sebagai seorang security di perusahaan A, ya, yang gaji perusahaan A, yang segala macam perusahaan A, tapi dia aktif standby tiap hari datang ke kantor perusahaan B untuk melakukan tugasnya di sana. Ya outsource, ya artinya dari kata kan kita para pekerja ini human resource ya, source-nya itu datang dari outside, dari out gitu ya. Itu maksudnya outsourcing itu seperti itu. Ya kedengarannya kalau dengar gini, ya everything fine-fine aja. Terus emang kenapa? Gitu. Tapi kenapa begitu banyak cerita, bisa dibilang kontroversi mungkin ya tentang outsourcing ya. Mungkin bikin orang takut gitu lah untuk masuk ke perusahaan, wah ada outsourcingnya, saya mundur aja gitu. Nah, hal yang akan saya ngobrolin bersama Putra hari ini atau sama kalian juga, itu halnya source-nya saya ambil dari beberapa source ya. Yang pertama, source-nya itu saya baca dari sebuah buku yang ditulis kalau nggak salah namanya Bu Iftida Yasar ya. Beliau ini orang yang hebat banget ya. Seorang master ya, seorang lulusan master dari master human resource psikologi atau psikologi di bagian human resource dan hukum juga. Beliau juga ahli hukum juga. Ya. Dan saya akan banyak bicarakan dari salah satu buku beliau yang menurut saya
luar biasa banget nih, dari judulnya mengundang banget. Judulnya ini adalah apakah benar outsourcing di Indonesia bisa dihapus? Wah. Nah, ini buku yang bukan buku pertama dia tulis. Dia ada beberapa tulis buku. Tapi buku yang mirip satu sebelumnya, dia menulis seperti ini di judul bukunya. Judul bukunya ditulis gini. Outsourcing tidak akan pernah bisa dihapus di Indonesia. Buku yang saya mau ceritakan ini, dia tulis, apakah benar outsourcing bisa dihapus di Indonesia? Lalu di situ ada subjudulnya, ada tulisan, ini adalah revisi dari buku pertama dia, yang outsourcing tidak akan pernah bisa dihapus. Wow. Lalu dia bilang katanya, jangan bicara outsourcing sebelum baca buku ini. Makanya saya baca dulu sebelum saya bicara di sini. Saya ikutin saran beliau ya. Tapi jujur saya bacanya udah for a while ya, udah beberapa lama yang lalu. Saya mungkin akan bahas yang kita bisa terima aja, yang awam bisa terima ya. Saya juga baca ini bukunya lumayan deep gitu. Itu source pertama yang saya akan kutip ya. Kan menarik sekali nih kalau dari baca bukunya, kan kita dari judulnya agak-agak takut nih. Dihapus, emangnya ada apa? Nah, yang kedua masih resource outsourcing. Ya, saya dulu kan pernah kuliah di Australia ya, di Sydney ya. Saya dulu di sana melewati tahap diploma dan juga bachelor atau S1. Saya di sana wajib ambil dua-duanya, saya nggak bisa ambil bachelor dong. Ya, jadi pada saat saya belajar di tahap diplomanya itu, saya dapat pelajaran IT ethics and literacy gitu. Jadi pelajari ethics, dan di situ ada chapter mengenai outsourcing. Di situ Australia kayak sengaja sekali mengkampanye bahkan ke kita para siswa nih, yang lucunya siswa asing gitu ya. Something dark about outsourcing. Nanti saya akan baca di sana. Kenapa begitu? Bahkan banyak negara-negara yang lebih takut lagi sama outsourcing. Hukumnya lebih ketat lagi. Ada yang mungkin setengah nggak boleh lah, let's say ya. Saya juga jujur udah agak lupa waktu itu negara-negara yang mungkin sekarang juga peraturannya udah berubah kan ya, udah lewat lama banget, pergantian pemerintahan udah lama banget. Ya saya nggak tahu yang paling up to date gimana. Yang ketiga, saya juga akan ngutip ilmu ini dari HR Expo. Saya pernah bikin HR application. Jadi waktu itu saya anak IT, saya mesti belajar HR juga gitu, Human Capital Management, belajar HCM, ya, untuk bikin HRIS, Human Resource Application. Nah waktu itu atasan saya di IndoCyber, atasan saya waktu itu kayak kasih saya les ya, belajar selama seminggu. Jadi saya dibayarin waktu itu belajar di HR Expo. HR Expo itu suatu event yang diadakan organisasi inti pesan. Ya, tapi waktu itu tahun 2016. Ya, saya dimasukin ke sana selama 1 minggu. Jadi tiap hari belajar kita, tapi dalam 1 hari itu kurang lebih ada 5-6 kelas. Kamu nggak bisa ngikutin 5-6 kelasnya doang. 5-6 kelas. Kamu cuma bisa milih 1 gitu loh. Nanti hari berikutnya ada 5-6 kelas lagi, saya cuma bisa milih 1. Ya, ujung-ujung sampai 1 minggu kita milih-milih satu-satu. Jadi ada pelajaran yang saya nggak pelajarin, cuma dapat hard copy sama soft copy-nya doang gitu. Tapi saya nggak datang, nggak lihat tutornya gitu ya. Tapi ada yang saya lewatin. Dan saya juga akan bahas di situ kan, karena outsourcing nyangkut human resource kan. Jadi ada sedikit bahas yang nyenggol di sana juga gitu. Nah, sebelum saya bahas tentang lebih dalam soal outsourcing, dari 3 sumber itu, ini yang saya dapat pengertian nih. Yang pertama, di dalam bukunya Bu Iftida, di situ dibahas tentang istilah karyawan. Karyawan itu sebenarnya dibagi jadi 2 kategori, terutama di Indonesia nih, kan peraturannya di Indonesia ya. Sebagai karyawan yang core dan yang non-core. Nanti saya bahas apa itu core dan non-core. Yang kedua ini adalah hal yang sebenarnya ini istilahnya datang dari saya, tapi ini yang saya pelajari dari acara inti pesan tadi, HR Expo tadi, tahun 2016 ya. Karyawan itu, kita nih sebenarnya ngomonginnya language-nya agak kasar ya. Ada expandability level, ada expandable level. Apa itu expandable? Nanti saya cerita lagi. Ya, bukan bahas filmnya Arnold Schwarzenegger atau expandable ya. Tapi arahnya agak ke sana sebenarnya. Yang ketiga ini saya akan bahas apa yang disebut HAV Map, Human Asset Value Map di dalam HR. Ya, agak berat ya kalau dengar terminologinya, mungkin berat-berat banget. Nah, saya akan mulai bahas dari core dan non-core dulu. Pemerintah tuh Indonesia membagi karyawan jadi 2 macam, core dan non-core. Apa yang disebut dengan core? Core itu adalah jenis karyawan, jenis profesi. Di mana kalau nggak ada profesi ini, nggak ada karyawan jenis ini, badan perusahaannya sama sekali nggak bisa jalan. Saya ambil contoh yang paling gampang, dokter. Di rumah sakit itu kan ininya kan, perusahaannya lah bisa dibilang ya. Kalau nggak ada dokter, rumah sakit mau ngapain? Nggak mungkin. Rumah sakit banyak di sana pekerjaannya. Ada security guard-nya, pasti ada cleaning-nya, ada perawatnya, ada admin-nya, ada dokternya.
Kalau nggak ada security, rumah sakit jalan nggak? Jalan. Masih. Maka security itu non-core. Dokter itu core. Dokter dan perawat itu core. Kalau nggak ada mereka berdua, rumah sakit bisnis utamanya ngapain? Gitu. Nah, kalau adminnya mungkin juga nggak apa-apa, nggak ada adminnya. Masih bisa digantiin, ada perawatnya mungkin bisa kerja sendiri gitu kan. Tapi kalau nggak ada yang punya keahlian medis, kantor lawyer, kalau nggak ada pengacaranya, bisnisin apa? Iya. Gitu. Jadi purpose doang. Ya itu yang disebut dia inti atau enggak, core dan non-core gitu. Oke, saya cerita itu istilah dulu ya, apa yang disebut core non-core. Apa yang disebut expandability level, expandable, apa yang disebut karyawan expandable dan expandable. Saya cerita sedikit nih tentang COVID nih ya, ada kaitan sedikit tentang COVID. Kok nyasarnya ke COVID gitu. Kita pas lagi zamannya COVID tentu semua orang takut banget ya pakai masker segala macem. Tapi negara tuh lebih takut lagi. Apa yang salah satu faktor yang bikin negara ini takut banget? Kehabisan dokter. Oh iya. Kehabisan dokter. Mungkin 1-2 rakyat sakit sembuh lalu ya that's it lah. Amit-amit ada yang meninggal tapi yaudah. Tapi dokter itu bekerja langsung dengan para orang sakit ini dan mereka kena yang namanya viral load waktu itu. Jadi kalau kita mungkin bersinggungan dengan orang yang kena pas antibody kita kuat ya, satu kali nggak cetak gol tuh nggak masuk. Dokter ini everyday, jadi walaupun dia kuat sesekali pasti kebobolan gawangnya. Dan apa yang paling takut kalau dokter ini kenapa let's say sakit, dia nggak bisa kerja atau bahkan paling sadnya dia meninggal. Berapa lama sih dokter itu lulus? Berapa lama dokter harus bisa hebat pengalaman? Untuk jadi spesialis apalagi ya. Dokter itu kalau negara sampai kehilangan 100 dokter aja itu bleeding, maksud saya. Karena regenerasinya susah. Karena dia adalah jenis pekerjaan yang non-expandable, tak gampang digantikan. Ya, I'm so sorry nih, saya bukannya mau mengecilkan beberapa judul pekerjaan ya. Contohnya seperti ini. Ada seorang buruh ya, kerja pakai otot, cepet. Berapa lama kurang lebih buruh itu dilatih oleh mandornya untuk cerita kamu angkat benda ini ke sini, rutinitas kamu tiap hari kerjakan ini. Mungkin cuma 1-2 minggu. Selanjutnya ya performance dia diukur dari seberapa cepat dia kerja. Tapi in case ada 10 buruh sakit, menggantikannya itu nggak susah. Cuman butuh 1-2 minggu. Sedangkan dokter 5 tahun aja belum jadi nih. Susah kan? Maka dokter itu bisa kita katakan kerjaan ini benar-benar nggak bisa maksudnya non-expandable itu tak tergantikan, tak gampang digantikan. Ya sebenarnya istilah expandable ini kasarnya berasal dari militer. Maksudnya gini, tentara itu kalau mati nggak apa-apa, expandable kasar ya sebenarnya tentara juga manusia gitu, tapi nggak apa-apa. Ya atau kalau kita nonton dulu film Batman tuh The Dark Knight, Jokernya bilang gitu kan, kalau ada tentara mati, 100 tentara nobody panic gitu. Tapi kalau ada satu wali kota mati, wali kota meninggal gitu ya. Sorry saya ngomongnya kasar. Satu kota meninggal, everybody losing their mind karena dianggap wali kota itu lebih non-expandable. Yang lain tentara ini expandable gitu. Gitu. Sebenarnya kalau saya bilang juga kalau tentara elit ya tentara khusus juga non-expandable ya pelatihannya lama ya. Gitu. Nah, yang kedua saya akan bahas human asset value map gitu ya. HAV map. Human asset value itu sebenarnya melihat karyawan dari 2 kategori. Seberapa dia potensial dan seberapa dia performance-nya good. Contoh doang, balik lagi saya cerita seorang buruh. Seorang buruh yang kerjanya cepat banget, ngangkat bebannya cepat sekali gitu ya. Gitu. Maka performance dia baik. Tapi dia nggak bisa pakai komputer, dia nggak bisa bahasa Inggris. Maka dia sebenarnya nggak punya potensial. Mungkin ada karyawan yang mungkin masih dia belum banyak kasih saya, tapi perusahaan itu melihat dia investment karena dia bisa ini bisa itu. One day karyawan ini akan berkembang pesat, bantu saya banyak banget. Maka karyawan seperti itu high potential. Ada karyawan yang high potential dan high performance. Wah banget ya buat perusahaan ya. Itu disebut star employee gitu. Itu julukannya. Tapi ada karyawan nih yang udah nggak perform, nggak punya potensial juga. Itu HR julukinnya cukup pedes ya, cukup kasar dibilang. Dibilangnya kayu mati, deadwood. Deadwood ya. Iya, dibilangnya deadwood. Ya serius itu dibilangnya deadwood. Jadi karyawan itu sebenarnya dari sisi perusahaan dan dari sisi negara itu dipisahkan dalam kategori-kategori seperti ini. Nah, saya balik lagi nih cerita dan di bagian core dan non-core. Indonesia itu membuat peraturan, membuat undang-undang untuk tenaga kerjaan adalah yang boleh di outsource adalah yang non-core.
Yang core itu tidak boleh. Tidak boleh dokter, pengacara itu di outsource, tidak boleh. Oh, itu peraturan dari pemerintah ya, Kak ya? Nah, tapi kan kita setiap kali dengar peraturan, kita sebagai manusia, sebagai rakyat pasti refleksnya, wah, kenapa? Iya. Ada apa dengan core? Nah, ini saya mau ceritain alasannya dan Bu Iftida nih jelaskan sangat baik di buku dia gitu ya. Tapi mungkin saya cerita yang singkat aja. Kalau mau lebih detailnya baca buku dia gitu ya untuk dapat lebih detail. Menurut pemerintah gitu, by the research gitu ya, karyawan-karyawan atau para pekerja yang core ini memiliki yang namanya jenjang karir, ada tangga karir. Tangga karir itu artinya karyawan ini bisa level up. Lama-lama makin better, ilmunya makin banyak, makin apa. Jadi bisa dibilang setelah dia 10 tahun, wah dia udah dapat pengalaman, bener-bener dapat ilmu 10 tahun, udah level 10 tahun nih gitu. Ya kan, yang baru satu, wah harus belajar banyak. Gitu kan. Kalau misalnya balik lagi ke tadi cerita buruh, setelah dia kerja 10 tahun, apa yang terjadi? Badannya makin sakit-sakit, makin tua. Datang yang baru, diajarin 1 minggu, udah lebih better dari dia. Nyebelin banget kan, untuk yang tuh, sial saya kerja, dedikasi, bukannya level up, malah keturun gitu. Down, Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya, antara core dan expandable ini ada kaitan. Ya ada nyambungnya kan gitu kan. Karena core ini dianggap punya jenjang karir dan lebih susah digantikan walaupun pengertiannya nggak persis sama nih. Tapi lebih susah. Nah, yang core ini nggak boleh di outsourcingkan. Karena apa? Karena alasan kemanusiaan seperti ini. Contoh doang. Ceritanya Putra nih seorang karyawan yang ahli profesional yang core ya, yang berkembang. Tapi saya taruh Putra di klien saya. Saya nggak lihat dong performance Putra. Saya nggak bisa ngukur HLV map-nya value-nya Putra. How his potentially nggak tahu. Saya mau ngukur gimana? Seberapa potensial Putra? Nggak tahu dong di klien. Seberapa dia perform? Saya nggak tahu. Saya tahu gaji Putra aja. Ya kan benar kan? Lalu bagaimana saya bisa secara adil menaikkan karir Putra? Bagaimana saya ngukur dengan pekerjaan yang sama Putra dengan teman Putra lebih hebat? How? Karena saya nggak ngawasin. Karena saya nggak ada ngawasin, perkembangan karirnya kan abstrak, nggak jelas. Ngerti nggak maksud saya? Jadi nggak ketahuan. Jadi dia menurut mata Indonesia itu nggak adil karena you nggak bisa monitor. Nggak adil. Jadi lucu kan? Dokter ini padahal udah belajar, udah hebat sekali pengalaman. Karirnya nggak dinaik-naikin. Nggak jadi lebih senior. Which is bisa influence ke gajinya. Kenapa? Kan dia bagus. Saya tahu dari mana dia bagus. Dia di klien. Sejak itu nggak boleh. Tapi pekerjaan yang non-core seperti security, ya udah dia jadi security. Memang security kalau naik level apa? Jadi dokter gitu kan nggak mungkin. Jadi pengacara, jadi programmer kan nggak mungkin. Ya kan? Nah itu ada keterbatasannya. Ada keterbatasan. Nah jadi kayak saya bilang 3 istilah ini berkaitan karena saya nggak bisa ngukur HP map value dia atau nggak bisa melakukan performance appraisal itu. HR biasanya ngomong itu PA, performance appraisal. Ya bukan pendek akal ya. Performance appraisal. Gimana saya ngukurnya? Atau saya ngukur value-nya dia. Seberapa saya ngukur potensialnya dia. Saya mau ngukur kompetensi dia. Udah berapa ilmu yang dia kolek, CV-nya, portfolio-nya, how good. Nggak bisa. Jadi seperti itu, kenapa Indonesia bikin peraturan seperti itu. Ya makanya kalau kita lihat perusahaan outsourcing yang untuk cleaning service, untuk security, dan lain-lain itu banyak sekali. Banyak banget ya, gitu. Nah, sekarang saya mau coba bahas tadi yang kenapa negara-negara maju kayak ngelarang outsourcing. Itu karena alasan yang sangat simple sebenarnya. Karena negara-negara maju ini upah minimumnya sangat tinggi. Akibatnya apa? Negara-negara dengan negara-negara maju yang upah minimumnya tinggi. Saya mau coba outsource karyawannya bukan dari perusahaan negara saya. Dari India, dari Indonesia, dari China. Yang which is karyawannya memang mau dibayar lebih murah. Karena UMR-nya lebih rendah. Let's say begini. Saya kan pernah di Australia. Australia itu kalau nggak salah tahun 2008 dianggap negara ranking 1 tertinggi, UMR tertinggi di dunia. Tinggi banget. Amerika kalah. UMR-nya ya. Saya nggak cerita rata-rata pendapatan per kapita, how they sejahtera. Ya kalau nggak salah waktu itu sejahtera itu yang menang Jerman sama Belanda di tahun itu. Kalau untuk kesejahteraan ya. Makanya itu sebenarnya nggak ada hubungan. Tapi untuk minimum wage, UMR-nya nih, upah minimumnya itu tinggi, paling tinggi itu Australia. Jadi rasanya kalau saya mau bayar cleaning service untuk Australia itu kan sebenarnya mahal ya. Dan kalau kita ngomong mungkin sama orang Vietnam, sama orang Indonesia, wah kalau dibayar segitu mah sedikit lebih rendah dari si bule,
Saya mau banget. Bule nggak mau nih, maunya segitu. Gua aja. Iya gitu-gitu. Gua aja yang kerja. Akibatnya apa? Negara-negara itu penganggurannya banyak. Iya. Karena harga rusak. So, ya harga rusak. Benar, rusak harga. Karena perusahaan mikir, saya mending hire orang luar negeri. Kalau perusahaan lebih cari untung kan? Iya, lebih cari untung. Mending karyawannya orang China. Iya. Kerjanya lembur-lemburan. Gajinya cuma minta segini, si China juga senang. Daripada saya kerja di China-nya lagi. Dikasih segini udah oke, gak apa-apa saya ke Australia. Apalagi yang mungkin kerjaannya bisa online nih. Mungkin ya, saya cerita tadi kan cleaning gak bisa online. Dia enak banget ya. Let's go gitu loh. Jadi sarang. Nah, tapi kan itu jadi protes. Cara politik jadi protes di masyarakat. Lu pemerintah, lu memperbolehkan ini merusak kesejahteraan masyarakat saya. Ini lihat penganggurannya sebagaimana. Ketika menganggur, Australia ini kan negara yang maju dan pasti ngerawat orang-orang miskinnya bisa dibilang, orang-orang nganggurnya. Itu keluarin dana lagi. Mereka punya program yang namanya Centrelink. Kan jadi aneh ya. Mau hemat tapi negaranya bleeding. Perusahaannya mau hemat, negaranya bleeding nih. Ya negara harus take action dong. Apalagi rakyatnya udah banyak yang protes. Ya kan negara kan dia kan demokrasi juga pastinya kan. Dan maksudnya partainya juga dipilih oleh rakyat. Ya harus dengar suara rakyat dong, citizennya dia. Bukan dengar suara orang China, India atau Indonesia yang dari negara lain. Nah itu penyebab outsourcing tuh banyak dilarang tuh sebenarnya karena itu. Karena ya kenapa? Ya karena potensi negaranya jadi buruk kan. Tapi jujur kan kita tahu Indonesia sendiri sebenarnya upah minimumnya jujur masih kurang, kesejahteraan rakyatnya cenderung ya we want more lah pastilah ya gitu. Banyak yang masih pas-pasan di Indonesia. Kita tuh dari sisi outsourcing lebih penyuplai, bukan penerima. Jadi buat negara mereka, anjir. Buat kita mah sebenarnya enggak. Bukannya kita yang takut ya, harusnya negara lain yang takut ya. Kita sang perusak harga ya. Iya, malah kan kayak sekarang Amerika, kenapa mereka begitu strict dengan green card? Permanent resident untuk Australia gitu kan, sampai presidennya Amerika mungkin pakai wall gitu kan, karena orang-orang di luar dari mereka, saya mau kamu gaji lebih rendah dikit, buat saya tuh tetap gitu, tapi saya akan kerja keras gitu loh. Nah akhirnya kan citizen di sana, warga negara sana merasa di-invite kan, secara pekerjaan, lapangan kerja, secara bisnis gitu loh. Nah itu yang menyebabkan mereka sebenarnya takut sama outsourcing. It's not us. Jadi kalau orang Indonesia ikut takut, saya bingung. Kamu nih orang Indonesia atau mungkin orang Australia gitu. Gitu. Padahal beda penyerapan ya. Beda penyerapan. Tapi orang kan mungkin baca judul ya, malas baca. Oh ya, it's okay. I'm good gitu. Yang lucunya juga nih sebenarnya agak jokes ya. Karena Indonesia tuh masih lumayan lah. Saya bilang waktu itu kan Vietnam itu kalau nggak salah pernah habis konflik belum lama kan ya. Maksudnya it's for a while, tapi yang namanya habis war itu kan recovery gone slow kan ya gitu. Waktu itu rakyat Vietnam gone survival banget tuh. Jadi pada rajin, hebat sekali orang-orang Vietnam ini. Dan saya dulu lagi kuliah di sana, punya banyak teman orang Vietnam dan India. Orang Vietnam tuh kerja pokoknya sampai titik darah penghabisan gitu ya. Kerja gitu. Dan waktu itu pas saya belajar IT ethics gitu kan, bulenya ngajar begitu ya orang sana ya. Saya sama teman Vietnam saya kan baca itu kayak, Anda ngeledek kita nih, kita mau kerja di sini. Gitu, walaupun bukan outsourcing judulnya gitu kan. Rasanya kayak gitu, tapi memang itu doktrinnya seperti itu kan. Tapi dan menurut saya mereka nggak salah juga kan, mereka mau save their country juga kan. Gitu loh. Gitu. Jadi kalau di kita bisa dibilang malah juru selamat juga ya buat penyerapan lebih banyak. Justru juga. Itu di bukunya Bu Iftida segala macam dan kita ngelihat flow-nya bisnisnya Indonesia. Kita juga kan outsourcing Indonesia tuh Indonesia juga. Iya. Ya kan, atau Indonesia tuh luar negeri. Iya. Bukannya orang luar ke sini. Malah orang luar ke sini dari pemerintah sekarang juga lebih wise. Malah orang luar sini diminta kalau mau kerja sama nih sama pemerintah, lu buka lapangan usaha di sini. Iya. Orang Indonesia setengah yang kerja, nambah lapangan kerja gitu. Ngerti kan saya kan? Gitu. Ngerti. Jadi tindakan-tindakannya sebenarnya lagi coba save Indonesia untuk lebih maju sebenarnya. Iya, kalau untuk isu di lokal sehoror itu sih outsourcing. Sehoror itu, apalagi mungkin dengan tipikal mungkin di luar Jakarta sendiri orang tua yang kerja sebagai PNS lah. Ya dapat dengan isunya dapat gaji, dapat pensiunan. Jadi sampai umur berapapun masih digaji. Sedangkan outsource tergantung kontrak kan gitu. Jadi ya termasuk saya sih, kok kayak saya juga dari daerah, bukan dari Jakarta juga.
sehoror itu, semuanya membicarakan outsource itu semenakutkan itu, apalagi mungkin ada tindakan politik juga. Dulu disahin sama Yusuf Kala, Bapak Yusuf Kala sebagai wakil presiden gitu. Nah, kalau developer kok ada pendapat yang tidak suka dan suka nggak sih kok kalau sama outsourcing? Pertanyaan yang bagus, exactly. Saya tadi cerita outsourcing in general. Bagaimana dengan IT? Yeah. Bagaimana dengan programmer? Bagaimana dengan programmer yang di outsource? Kalau tadi kerja saya cerita dokter, cleaning service, buruh. Bagaimana dengan programmer yang di outsource? Nah, saya mau cerita dulu nih soal boleh nggak boleh. Lucunya begini ya, pekerjaan programmer itu kalau kita pikir-pikir core atau non core sih? Ya, kalau dibilang expandable atau non-expandable, sudah pasti jawaban saya, non-expandable. Programmer itu belajarnya banyak sekali. Perusahaan itu pasti akan, kalau programmer baik nih, begitu high potential, begitu pintar, begitu perform, wah dia kalau mau resign aja pasti perusahaan akan coba tahan. Sayang, wah jangan, kita butuh kamu. Itu udah jelas, non-expandable. Jenjang karir tentu saja ada, CV-nya lama-lama gemuk kok, programmer nambah, project-nya nambah, ilmu framework-nya nambah, teknologinya nambah, level up-nya kelihatan banget. Kenaikan gaji juga, of course harusnya jelas gitu ya, semakin banyak ilmu, semakin banyak pengalaman. Artinya CV itu scalable ya, bisa dilihat skalanya gitu. Kalau mungkin pekerjaan yang non-expandable tadi kan susah kan. Kamu kerja udah 5 tahun sama yang 3 tahun, saya nggak tahu mana yang lebih bagus. Gitu kan. Kalau programmer bisa kelihatan. Tapi yang jadi dilema adalah peraturan dibuat di atas core dan non-core. Dan programmer ini core atau non-core. Nah, saya mau bahas ini. Saya pernah kerja, ya saya juga nggak mau sebut nama perusahaannya. Saya pernah kerja di perusahaan asuransi ya. Asuransi ini baru mau go asuransi digital. Dari tradisional mau go asuransi digital. Jadi lagi pindah nih, lagi peralihan, lagi switching lagi switching. Lalu kita lagi bikin aplikasi, kan namanya masih tes ya, kami kan baru switch ya, aplikasi belum 100% jadi. Gini, tentu saja pasti ya, kadang-kadang ada bug, ada komplain dikit, usernya, bla bla bla. Lalu dari orang insurance-nya sendiri nih, maksudnya orang kita sendiri internal ya. Jadi dari orang sales-nya, dari bagian marketingnya, terus dari bagian QA-nya. QA maksud saya di sini bukan tester aplikasi ya, mereka tuh QA yang ngawasin orang ini klaim lolos nggak sih, boleh beli produk, boleh bikin polis nggak sih, lebih kayak gitu, segala macam, atau customer relationnya. Kebanyakan dari mereka ngomong gini, saya jadi capek nih, jadi ikut harus involve cerita-ceritain ke anak IT gitu. Jadi kan mereka harus tambah kerjaan, harus meeting kan, mau dibikinin sistem seperti apa. Saya jadi tambah kerjaan nih. Terus mereka ngomong gini, kalau bos saya mau bayar karyawan murah banyak mah, sebenarnya saya nggak butuh aplikasi, nggak perlu sistem, kata dia. Hire aja banyak data admin, banyak data entry kecil-kecil banyak katanya. Tiap hari aja tuh suruh ngupdate data Excel, jalan juga kok perusahaan kita. Nah kalau dibilang begitu, berarti kan non-core ya? Ngerti nggak maksud saya? Jadi apakah perusahaan asuransi bisa jalan tanpa IT? Bisa, memang capek banget, menggila dia kan. Bosnya mau revolusi ke arah yang lebih baik. Tapi yang core di dalam perusahaan insurance siapa? Tentu saja kayak salesnya gitu kan. Kan harus ada yang jual produknya. Itu salesnya contohnya, itu core-nya. Tapi kalau kita beralih misalnya ke perusahaan seperti marketplace atau ojek online sekarang, kalau nggak ada aplikasi, memang jalan perusahaannya. Nggak jalan gitu kan. Berarti kan programmer ini sebuah jenis pekerjaan yang nggak bisa dibilang core atau non-core, tergantung medannya. Kalau dokter nggak mungkin. Ada nggak dokter di medannya dia nggak non-core? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dokter juga di rumah sakit, di klinik, dia udah pasti core. Pengacara sudah pasti core. Kalau seperti security, sudah pasti dia non-core. Ya kan, sudah pasti dia non-core. Ya kecuali pengawal presiden ya, itu kan bukan saya ngomongin satpam biasa nih. Gitu. Kalau IT ini, programmer ini, susah. Tergantung medannya. Nah, tapi Indonesia memasukkan programmer ini ke dalam non-core. Maka itu kita bisa outsource. Oh, memasukkan ke non-core gitu dari. Non-core, iya. Karena boleh. Karena memang IT itu dianggap is a high technology but support system. Bukan core. Dia support the core, ya kan? Support the core. Iya, jadinya boleh. Jadi karena itu ya vendor dan outsourcing banyak. Ya karena tapi kan
nama outsource ini masih begitu dark Yeah. gitu. Akhirnya sampai banyak yang manggil outsource dengan begitu banyak nama. They called by many names. Ada yang bilang PS, professional service, dan any other things lah gitu. Nah, jadi apa yang ditakutin seorang programmer ketika dia di PS? Iya. Ditakutin dengan alasan yang Ibu Iftida bilang. Iya. Bos ngawasin saya nggak nih? Bos ngelihat nggak seberapa saya awesome kerja? Iya. Kan saya di klien. Oke, semuanya dapet, kliennya enak, kerjaannya enak. Tapi saya grow nggak nih? Saya diawasin nggak? Saya jangan-jangan kenaikan karir saya terhambat. Gitu. Itu yang ditakutin. Tapi fantasinya ini berkembang jauh sampai saya nih. Kenapa saya mau cerita banget soal outsource? Saya punya kandidat bootcamp. Saya juga nggak mau cerita namanya. 3 orang, 2 cewek, 1 cowok yang mundur dari bootcamp, dari Indocyber gitu, karena takutnya sama outsource. Lalu mereka cerita, saya tanya, ya udah terserah kamu gitu ya. Saya mau cerita ya selama ikutin peraturan aja lah. Peraturan ikatan dinas saja gitu. Saya tanya sama dia, apa sih yang kamu takutin? Lalu mereka mulai punya fantasi, katanya orang tuanya cerita seperti ini. Oh, kalau namanya pekerja outsource tuh, disuruh kerjain projectnya klien, disuruh juga kerjain project yang internal. Saya ketawa. Nggak ada begitu. Lucunya gini, maksud saya gini. Sebenarnya hal seperti ini banyak hoax yang kita nggak perlu gali-gali. Kita pakai logika aja, kita udah tahu ini asli atau nggak. Contohnya gini. Kalau saya pekerjakan Putra di klien kami gitu, di klien kita di perusahaan A, tuh saya masih bebanin Putra dengan kerjaan internal, pasti kerjaan Putra berantakan di sana. Berantakan pasti. Kalau ya berantakan, kamu pikir gitu, kalian pikir klien itu akan benci Putranya? Enggak, benci Indocybernya. Kan kita yang kehilangan klien kan? Nggak mungkin Indocyber sama perusahaan outsourcing lain mau melakukan itu tuh nggak mungkin. Itu kita namanya baru membunuh diri kita sendiri. Gitu. Jadi cerita itu tuh fantasi yang diciptakan generasi sebelumnya. Sampai saya ngelawaknya begini. Saya nanya nih ke 3 orang ini. Ayah ibu kamu ada yang pernah kerja di perusahaan outsourcing? Enggak. Saudara-saudara kamu, teman kamu yang cerita ada yang pernah kerja? Enggak. Terus cerita itu dari pengalaman siapa? Dari myth. Dari legend. Iya, yang saya dengar juga gitu kok. Yang gue dengar itu orang-orang yang belum pernah kerja di outsourcing, cuma fantasinya bukan di bidang yang sama, bukan di jenis perusahaan yang sama, tapi bisa bikin isu itu lebih beredar lagi kan. Justru banyak kan yang kena multiple project itu sebenarnya bukan yang outsource, lebih ke yang kerjanya buat internal dan internal. Let's say saya satu perusahaan nih, yang departemennya banyak, ada departemen finance, ada departemen marketing. Dari outsource kerja IT internal. Saya suruh Putra sebagai programmer kerjain untuk marketingnya, kerjain untuk finance-nya juga. Itu malah lebih ada kemungkinan karena nggak ada klien yang komplain. Kalaupun kerjaannya kurang, si bosnya kan udah tahu, ini decision-nya dia. Ya udah. Kalau ke klien kita kan pasti jaga banget. Nggak ada perusahaan yang nggak jaga nama ke klien tuh nggak mungkin ada. Tanggung jawabnya lebih tinggi lagi. Semua pasti jaga nama. Iya pasti tanggung jawabnya besar. Jadi nggak ada gitu. Karyawan-karyawan kita yang kerja di klien itu pasti konsen kerjaannya untuk 100% untuk mereka. Nah, tapi sekarang tinggal satu nih, ketakutan programmer. Wah, saya kerja awesome nih, saya kerja keren nih. Apakah dilihat? Apakah diawasi? Itu sebabnya perusahaan-perusahaan outsourcing sekarang, terutama yang bergeraknya di bidang IT harus pengawasan, itu nggak akan ngelakuin gitu doang. Contohnya sebelumnya kita pernah ada video tentang employee relation Mas Krisna segala macam. Ada di Indocyber PMQA yang selalu maintain hubungan ke klien, bisa ngomong di sana, bisa langsung interaksi ke PM-nya. Bahkan kita ngirim anak-anak ini nggak sendirian, ada yang lebih seniornya. Jadi kalau ditanya, kita tahu nggak seberapa dia awesome kerja di sana? Tahu. They're being monitored karena kita udah siap untuk itu. Kita monitor mereka, gitu. Kita pasti monitor. Itu capeknya perusahaan seperti kita harus monitor. Tapi kita akan lakukan gitu loh. Gitu. Makanya banyak yang udah lama di klien gitu, kesini jadi departemen head gitu. Ada yang seperti itu jadi PM atau dapat ilmu baru, ada kenaikan karirnya ada gitu. Jadi sebenarnya saya nggak perlu takut. Dan kalaupun contoh dong gini, andai kata nih sejelek-jeleknya, kenaikan karir kalian tidak dimonitor, andai kata seburuk-buruknya seperti itu, gitu kan? Ya kan simpel saja, pengalamannya dapat kan? Mungkin merasa kenaikan karirnya kurang. Yes, I'm so sorry. Saya harus bilang gini ya, simpelnya kan. Saya nggak suruh kamu kontrak darah. Ya udah. After 1 year, 2 year kan waktu yang sebentar 1-2 tahun mah. Ya udah kalau mau resign silakan. Tapi perusahaan barunya tentu saja akan bisa melihat
Wah, pengalaman kalian itu. Di situ Iya. kenaikan karir terjadi. Ngerti nggak maksud saya? Jadi nggak perlu sampai kayak ceritanya dihororkan. Gitu. Nggak perlu dihororkan. Tapi tentu saja kita akan berusaha, Indocyber pasti berusaha monitor semaksimal mungkin gitu. Lucunya juga nih, bahkan seperti ini ya, saya kandidat saya nih, ya, saya tuh orangnya pelupa banget. Jadi dari generasi ke generasi ngajar udah lewat 2 generasi, saya udah lupa. Ini siapa ya? Tapi catatan nilai itu saya nggak pernah hilangin gitu ya. Bahkan saya sama PMQI sama Employee Relations seperti Mas Krisna, dia suka WA ke saya gitu, tanya, Pak Bob, ingat anak ini nggak? Saya lupa gitu. Terus dia bilang, wah anak ini sekarang udah hebat nih, udah gini nih. Kita mau tarik dia ke internal, kita mau tambah kali gini nih. Saya cek, oh iya ya, ini dulu nilainya bagus gitu misalnya. Gitu. Itu malah mereka suka kasih tahu saya gitu. Jadi saya bilang, oh ini sangat dimonitor. Employee relation terus ngawasin sampai kadang-kadang lucu juga ya. Menurut saya Mas Krisna ini being exploit gitu. Sampai anak-anak itu ada yang lagi curhat resah doang gitu ya. Nggak penting, nggak penting, bukan kerjaan juga gitu. Dia chatting, diladenin sama Mas Krisna, diladenin gitu. Itu maksud saya secanggih apa tuh PMQI sama employee relation, diladenin. Dan ya kebanyakan perusahaan-perusahaan outsourcing yang memang karyawannya itu non-expandable dan HAVM value-nya sangat dilihat dari sisi potensial, itu mereka lakukan itu gitu. Jadi ya saya bilang kebanyakan mitosnya tuh ya itu menakutkannya karena itu gitu loh. Nah, jadi si Iftida Yasar ini, ya Bu Iftida Yasar ini mau meneruskan Indonesia ini sebenarnya butuh outsourcing. Kalau lu bikin tiada, wah itu apokalips buat dunia ketenaga kerjaan, dunia bisnis kita gitu loh. Makanya berbanding terbalik lah ya dari isu horor yang beredar gitu kan. Ya menurut saya itu dilebih-lebihkan, banyak hoaxnya. Cuman di saat itu saya juga bingung ya, karena saya mau ngomong ke anak ini, anaknya mungkin udah jelas, kandidatnya udah jelas. Tapi kan worry-nya datang dari orang tua. Masa saya telepon orang tuanya, halo Bu, Pak, jangan takut. Saya harus ngomong sepanjang podcast ini kan nggak mungkin. Nah, saya berharap juga bisa banyak teman-teman yang dengar gitu kan. Banyak membantu untuk sudut pandang juga ya kayak. Iya. Sebenarnya kalau memang perusahaan outsource sedark itu mah, saya yakin Indonesia dan nggak mungkin ngasih gitu. Indonesia dan hukum pasti nggak ngasih, dan pasti perusahaan konsultan ini udah kosong gitu loh, nggak bakalan ada. Nah, menurut lo kok, gue mau nanya nih, sebutuh apa sih Indonesia dengan outsourcing ini? Kan ya kita tahu sendirilah yang terjadi, apalagi mahasiswa yang ada sekarang malah menolak adanya outsourcing karena isu turun-temurun yang gue rasa itu cukup berpengaruh bagi mereka gitu. Tiadain outsourcing, tapi sebutuh apa sih ya outsourcing? Butuh banget, dan saya bisa jelasin kenapa butuh banget dan kenapa jadi populer ya untuk bidang IT juga ya, untuk programming ya. Kenapa butuh banget? Ya saya bahkan jangankan programming ya, untuk kayak saya bilang security segala macam butuh banget. Kenapa butuh banget nih? Saya ngomong mungkin start dari IT dulu ya, dari programming dulu yang paling dekat sama saya ya. Pembuatan aplikasi itu mulai dari kalau belajar manajemen gitu ya, dari perencanaan, lalu analisa, lalu development gitu ya. Kalau bikin rumah mah mungkin dari perencanaan, mau bikin yang kayak gimana nih, kenapa butuh kayak gini nih. Lalu mulai analisa, dia bikin blueprint rumahnya, dia develop, dia tes, aplikasi jadi, user pakai. Bisa dibilang ini singkat dong ya, sebenarnya belum detail. Ya, user pakai. Setelah user pakai, maka bisa dibilang tim project pembangunan aplikasi atau pembangunan rumah ini lebih butuh dikit ya. Lebih sedikit butuh ya. Karena dulu mungkin butuh belasan atau mungkin butuh belasan orang untuk bangun ini. Tapi setelah rumah jadi atau setelah aplikasi jadi, ada kebutuhan mungkin enhancement, perluasan, atau mungkin lebih kecil lagi maintenance, cuma di maintain. Tentunya tidak perlu full force, tidak perlu full Avenger tuh yang ngerjainnya tuh. Nah, artinya bisa dibilang kalau projectnya aja contoh jadi 1-2 tahun, berarti timnya ini dibutuhkan 1-2 tahun. Perusahaan itu mikir seperti ini. Saya lebih baik hire anak IT sekian banyak untuk let's say untuk 2 tahun projectnya jadi, saya gaji sedikit lebih tinggi. Tapi ya udah selesai. Masalahnya kalau mereka semua masih nempel, bisa dibilang tuh programmernya tuh jadi pengangguran semua di kantor, enak. Projectnya kan udah selesai, tinggal maintain. Berarti mereka tinggal uncang-uncang kaki, mainin pensil, makan snack gitu kan. Gaji buta gitu ya. Gabut bisa dibilang ya, itu ekstrimnya gitu. Jadi mereka pikir, saya lebih baik hire mereka gaji sedikit lebih tinggi daripada saya bayar murah, tapi projectnya jadi, sisanya lu jadi
jadi pajangan di kantor gue gitu. Nah, berarti kan para end user ini butuh short burst, bisa bilang. Daripada long frequent employee, saya butuh short burst. Nah, gimana caranya? Maksud saya gini, kita nggak mungkin, perusahaan itu nggak mungkin seenaknya, saya nggak butuh karyawan. You go, ini PHK. Nggak bisa begitu. Indonesia juga negara yang ngelindungin rakyatnya, pintar ya. Jadi perusahaan itu mecat orang nggak segampang itu. Contohnya ada peraturan pesangon. Jadi kalau mau keluarin dia, dia pesangonin tuh. Jangan lupa, kalau dia udah kerja 11 tahun, masuk ke tahun 12 kali gaji dia yang currently. Itu pun beda-beda ya, tergantung pemecatannya karena apa. Saya juga pernah belajar itu tuh. Pemecatan karyawan tuh, PHK itu alasannya bisa beda-beda. Kecuali kalau lu resign, nggak dapat. Ya kan? Gitu. Bisa beda-beda. Tapi kan ada kewajiban. Jadi perusahaan tuh nggak seenak jidat gitu loh, memanfaatkan langsung jat, nggak bisa gitu. Nah, akhirnya perusahaan end user ini pasti cari workaround, cari caranya. Cari jalannya gimana? Saya cuma mau karyawan ini, tapi dalam waktu 2 tahun. Mereka kontak konsultan, kontak vendor. Saya mau karyawan kamu, tapi dalam waktu 2 tahun. 2 tahun aja. Nah, karyawan ini bisa jadi permanen di Indocyber. Permanennya gimana? Setelah 2 tahun kerjaan dia selesai, kita carikan klien yang lain. Kita penempatan yang lain. Jadi anak itu permanen buat kita. Tapi kontrak atau kesannya sementara untuk si kliennya ini gitu loh. Ya, jadi anak ini tetap bisa menikmati benefit kita, tetap bisa lebih feel safe, bisa lebih ya enak gitu lah ya. Kita carikan kliennya, tapi di kliennya juga bisa senang gitu loh, karena saya butuh short burst cepet. Bikin ya cepatnya, maksud saya kayak 1-2 tahun lah, let's say untuk berapa bulan atau project, lalu mereka gitu. Kalau nggak, mereka akan lucu dong loh, ini kan nganggur-nganggur aja. Dan karyawan nganggur itu bahaya loh. Maksudnya bukan cuma perusahaan yang buang-buang doang ya. Andai kata nih ada karyawan IT nih 15 orang di end user. Kerja begitu keras projectnya jadi. Lalu maintenance kan. Mereka nyantai. Setelah mereka nyantai, perusahaan itu nggak bisa mecat juga kan. Menurut Putra kurang lebih departemen lain yang non IT yang masih sibuk lihat itu gimana? Ya ada iri pasti ada kecemburuan, ada konflik. Malah mereka bilang, oh ini anak IT, anak emas ini. Ya udah kita resign aja. Loh jadi rontok. Malah merembet ke yang lain masalahnya ya. Ke yang lain. Jadi itu kenapa outsourcing tetap dibutuhkan. Kalau outsourcing tidak ada, itu artinya konsultan juga mulai mikir-mikir. Udah tutup aja kali usaha. Kalau ngomong kasarnya kan gitu saya. Terus ya udah akhirnya semua end user ini mesti balik punya permanen semua, nggak bisa lakukan itu. Dan ketika konsultan juga berkurang, artinya ya program saya bootcamp berkurang. Sekali lagi masuk ke lingkaran iblis itu tadi. Saya mau dapat pengalaman, tapi dia juga nggak mau saya awal. Wah itu makanya saya bilang balik lagi ke lingkaran itu. Lingkaran itu ya. Gitu. Nah itu kenapa outsourcing dibutuhkan banget. Kalau nggak apokalips bersama, end usernya nggak enak, kita nggak enak, anaknya juga nggak enak, nggak dapat kerjaan juga. Lulusan numpuk ya lulusan numpuk, terus dia juga susah, dicemburuin juga, kasihan juga departemen lainnya. Jadi lose-lose, bukan win-win ya. Orang bilang win solution, ini lose-lose semua. Makanya saya bilang sebenarnya outsourcing dibutuhkan sebagai win-win solution sebenarnya gitu loh. Cuman kan emang begitu ya, negara kita banyak yang sebenarnya udah ambil kebijakan win-win solution, tapi ya banyak cerita-cerita yang ekstrim beredar, lalu hal itu is gone. Mungkin berputarnya di keputusan birokrasi politik kali kok. Mungkin makanya dipandang ada sisi buruknya. Mungkin walaupun ada, cuma ya gue pun melihat sepertinya ada win-win solution nih buat penyerapan tenaga yang lebih banyak gitu. Toh kalau dari cerita lu sendiri kok ya nggak ada salahnya juga kan. Misalnya kalau kita udah stay di sini, kita project 2 tahun sini ya kita nggak mesti nggak di kantor manapun kita nggak mesti ngerjain kerjaan itu mulu kan. Justru ada enaknya, lebih ada enaknya. Yang Putra ngomong tadi benar, ada enaknya gini. Seluruh lulusan bootcamp saya, seluruh kandidat bootcamp saya lulus itu jadi permanen. Permanen untuk Indocyber ya. Klien dia mungkin kalau dia di PS, kalau dia di professional years atau professional service atau di outsourcing, mereka kan bisa pindah dari klien ke klien lagi, ya. Justru ada benefitnya. Benefitnya adalah yang pertama nih, andai kata kita nggak ada nih, konsultan nggak ada, itu artinya kan mereka mau langsung kerja di kantor end user ini. Tapi end usernya kan tadi nggak mau ngangkat dia jadi permanen.
Akhirnya solusinya apa? Dia ngangkat jadi kontrak. Setelah kontrak mau selesai, project mau selesai, itu seluruh programmernya kotar-katir. Saya harus kembali ke LinkedIn, let's job hunt again. Kalau dapat, kalau langsung dapat, kalau nggak langsung dapat, get ready to nganggur for another beberapa bulan, 2 bulan. Pakai cincin hijau lagi kan, open to work. Exactly, pakai cincin hijau lagi gitu. Nah, sedangkan kalau di Indocyber ketika dia udah selesai, jobnya dia kita yang cariin. Kalaupun kita belum dapat klien, mereka duduk di sini belajar ngisi waktu, tetap dibayar, tetap digaji. Enak kan? Gitu maksud saya. Jadi mereka nggak perlu feel insecure, feel was-was. Apalagi untuk yang sudah menikah gitu kan, mungkin udah punya anak. Anjir, gue disuruh nganggur 2 bulan. Idolnya pun kalau di sini masih dibayar masih dibayar itu maksudnya. Tapi ya bukan sengaja di idolin juga ya gitu. Itu contoh salah satu benefitnya ya, ada konsultan seperti itu, ada yang penengah. Dan sekali lagi kayak saya bilang, ada Mbak Tania, ada Mas Krisna gitu. Kalau ada apa-apapun di klien, kalian punya guardian-nya sebenarnya. Ada yang jaga ya. Kalau kalian sendiri ya sebenarnya ya you sendiri gitu. Tapi bukannya saya bilang, kerja di end user tuh sesuatu yang nggak bagus, nggak juga. Makanya banyak karyawan tuh begini, programmer. Saya mau kerja di end user, but not as a contract. Saya mau jadi PKWTT, pekerja kantor. Kalau jadi permanennya disebutnya mereka sebagai internal end usernya. Kalau internal end usernya it's sweet, it's okay. Gitu. Tapi kontraknya di situ berarti. Ya kalau mereka jadi internal end user, benar-benar jadi internal end user permanen, mereka nggak kontrak loh. Tadi bukannya kata Pak Bob, kata Ko Bob ini butuh sebentar. Kalau mereka jadi sana, mereka tuh jadi tim IT yang project sibuk, pas lagi nggak ada project, mereka di sana jadi petugas maintenance-nya. Kontrolnya, operationnya gitu. Tapi nggak butuh banyak biasanya. Tapi tetap di sana. Tetap enak gitu. Yang on off ini kan pekerja yang buildingnya itu. Kalau internal end user di sana mah mereka pasti standby. Dan bahkan kita yang dari IT consultant ngobrol juga sama mereka, gitu kan. Seenggaknya daripada ngobrol langsung sama user kan ada yang ngerti IT juga. Cuman mendep di sana udah ngerti banget. Takutnya bahasanya nggak ketemu ya kayak. Nah, ini lagi yang sebenarnya lucu lagi nih yang saya mau cerita. Ini tren yang terjadi di Indocyber sama perusahaan-perusahaan yang sejenis Indocyber. Karyawan-karyawan lama yang seumur saya atau bahkan lebih tua, tetap mereka kok denger gitu, saya daripada ditaruh di klien, di outsource, saya pengennya internal. Saya lebih pengen di internal. Karena tetap dengan perasaan, masa sih pengawasnya, Mas Krisnanya masa sih lihat saya, percaya nggak percaya lah gitu. Akhirnya mereka lebih milih di internal. Project-nya campur aduk, kejar deadline, kayak gitulah. Tapi project gitu. Ya, timnya semua dari kita, custom project itu kan, dari PM sampai QA, timnya dari kita, kerjain gitu. Udah mereka mau lakukan gitu, kejar-kejaran waktu, coding gitu. Tapi lucunya, walaupun anak-anak sekarang takut dengan outsource, takut nih dengan konsep outsource. Tapi saya tanya sama dia, kamu mau, misalnya nih ada yang nilai bagus nih, kadang-kadang kalau yang nilainya bagus nih, saya kasih pilihan gitu, kamu mau kerja di internal atau mau tetap ke klien outsource? Dia tetap milih ke klien, tapi takut outsource. Tapi takut outsource ya. Saya jadi bingung kan, Anda minta di outsource. Indocyber kan nggak semua outsource juga. Kita tim project banyak, hebat-hebat mereka gitu. Ada pilihan, kalau dibilang IT consultant udah pasti outsource, nggak semua IT consultant campur aduk ya gitu kerjaannya. Nah, tapi milih juga ke klien, kenapa? Karena ada benefitnya juga, mereka nggak total salah nih. Kerja di kantor klien, enak, dan benar-benar jadi bagian dari klien. Mereka bukan cuma sebagai programmer jago, karena kerja di klien nih, mereka tahu banget workflow, tahu banget lingkungan kerja. Misalnya, mereka kerja di banking, di bank. Mereka tahu banget tuh tentang bank. Karir mereka bukan cuma orang IT spesialis udah di bank, udah ngerti banget bank. Nanti karir mereka dari bank pindah ke bank gitu. Sebagai karyawan IT, sebagai programmer tapi bank. Nah, itu namanya akan semakin harum untuk bank-bank di Indonesia. Karena orang ini bukan cuma programmer, dia udah terbiasa dengan sistem-sistem di bank. CV-nya naik. Wah, lebih gitu. Dan ujung-ujungnya mungkin sebagian dari mereka punya mimpi gitu loh. Saya mau jadi IT manager di bank. Saya mau bahkan jadi CTO di bank kan. Puji Tuhan bisa aja dong. Who knows kan? Gitu kan. Tapi spesialis di sana. Jadi ada karir mereka di situ. Bahkan yang biasa bertempur di internal project, jagonya tuh handle project. Wah, manage projectnya lebih jago. Mereka bahkan terima pekerjaan freelance sendiri, manage tim sendiri bisa. Lama-lama mungkin wirausaha sendiri gitu. Kalau yang di klien nih lebih ke arah, saya udah mengenal banget nih lingkungan kantor-kantor klien. Nah, tapi kalau nggak ada kita, nggak ada IT consultant, nggak ada vendor,
kehebatan lu jembataninnya ke sana gimana? Iya. Kan kita yang kenalin juga ke sana. Gitu, kita jadi jembatan. Memang dari awal ya kok ya. Iya, gitu. Jadi tetap kalau saya bilang ya IT consultant ya, outsourcing ya untuk semua ya, nggak cuma untuk programming doang. Ya sebenarnya sangat membantu atau bukan sangat membantu lagi, sangat dibutuhkan dan sangat fundamental untuk negara kita, untuk Indonesia gitu. Terkecuali perusahaan-perusahaan end user ini memang mau invest gitu, dia jadi self vendor sendiri, permanenin semua. Tapi kan which is ya kita nggak bisa naif kan. Will it happen in short time? I don't think so gitu. Iya. Nah, dari ya gue lebih lihat ke penyerapannya sih kok. Penyerapannya pasti kalau untuk outsourcing ya end user kalau nyari yang under dia pasti cuma buat 1-2 orang. Paling banyak itu 10 misalnya IT atau enggak IT gitu, misalnya under dia. Cuma kalau di outsource dia bisa nyerap lebih banyak lagi kan. Betul. Dan kalau dibilang 1-2 orang lebih ke arah gini deh. Yang Putra tadi ngomong nggak salah, tapi saya lebih mau main persentase. Bisa dibilang ya kalau dia butuh internalnya 2 orang, misalnya tadi perbandingannya sama 10 orang dari konsultan, ya kalau internalnya 20 mungkin itu 100 gitu kan saya. Lebih main persentase lah. Saya bilang gitu. Persentasenya memang iya. Banyak banget tuh project-project pemerintah atau project-project perusahaan-perusahaan big corporate yang kalau kita pikir-pikir ini internalnya emang segini gitu loh. Emang hebat mereka, tapi internalnya segini. Wah, yang di sini tuh ada dari perusahaan konsultan A, dari perusahaan konsultan B. Nggak cuma satu lagi. Dari A, B, C dikumpulin semua sama dia. Dia mau ambil yang menurut dia bagus aja gitu kan. Capcay di dalamnya, campur aduk, es campur. Iya, bener. Sebenarnya kalau untuk kebutuhan apapun profesinya yang non-core sekarang udah di mana-mana ya untuk outsourcing. Dan di luar jeleknya pasti kok gue juga memandang kayak ya sebenarnya ini penyerapannya udah lebih gila-gilaan dari sebelum outsourcing sehoror ini sih gitu. Tapi tetap isu bergulir ya. Isu bergulir. Nah, maksud saya sebagai orang yang berpengalaman ya, nggak harus podcast kayak kita gitu. Tapi let's bantu straightkan cerita dalam hal apapun ya. Saya nggak cerita outsourcing pun, apapun yang bengkok, untuk kamu yang tahu, ya jangan cuek. Kalau bisa bantu lurusin, kasih tahu the truth gitu loh ya, gitu. Supaya jangan malah membohongi teman-teman gitu kan. Nggak perlu pakai bahasanya edukasi sih ya kayak obrolin aja. Karena ya kalau memang potensinya begitu, ya dari pengetahuan yang seperti itu kita bisa membantulah beberapa yang pengangguran karena takut akan itu ya ke kerja yang lebih baik gitu. Nah kok nih. Oh sorry, saya nyelak ya, maaf. Ditambah lagi bukan cuma dari tim PMQI sama dari tim employee relation juga, sales kita juga yang terutama yang di bagian customer relation juga bantu kok soal anak-anak di sana, jadi you can relax gitu ya. Banget sih ya, gue pun sendiri melihat itu jadi kayak bener-bener idol itu sesegera mungkin dicariin jalannya gitu. Contohnya aja kalian bolehlah lihat sosial medianya, sosmednya Indocyber gitu. Banyak foto-foto tim kita lagi kunjungan ke anak-anak gitu loh. Jadi emang dikunjungin, kalau itu foto gimana dapetnya. Gitu ada buktinya kan gitu. Last question nih kok. Nah, tips dari lu kok untuk menyikapi buat orang-orang yang takut sama outsource, gimana menyikapi outsource ke depannya gitu. Betul, masih banyak aja orang mungkin setelah saya ngomong gini masih takut, dan itu saya oke lah maklumin. Rasa takut itu mungkin apa bener nih Kobob ngomong gini 100% apa bener nih. Cari orang yang kalian percaya lah. Kan makanya saya bilang ya social network diperluas ya. Social network diperluas. Ngobrol lah sama teman-teman kalian yang langsung engaging di bagian outsourcing gitu. Jadi mereka pekerja outsource gitu ya. Tapi kalau bisa jangan ngomong sama satu orang doang. Ya karena satu orang bisa jadi satu orang ini juga bantu nge-hoax gitu kan. Gitu. Carilah untuk beberapa orang. Gitu. Pasti ada plus minus, segala sesuatu saya nggak akan bilang semuanya perfect. Pasti ada plus minusnya. Tapi coba bahas plusnya apa, minusnya apa. Apa yang terjadi sama lu, karir lu sekarang gimana. Coba mereka cross check sendiri, karena cara untuk mengatasi rasa takut ya dengan menghadapi kan gitu. Kita kadang-kadang lihat nih
gelap nih rumahnya nih, takut nih, jangan ada apa nih, ada hantunya. Cara satu-satunya lu tahu bener-bener ini hoax ada hantu di sana, ya lu masuk, alamin sendiri. Bener nggak lihat hantu? Kalau nggak, ya udah nggak. Gitu, coba aja gitu. Atau kalau misalnya kan resiko Pak, harus langsung masuk ke situ. Ya punya teman yang dipercaya yang pernah pengalaman dari sana, ya gitu. Dan saya juga bilang gitu, jangan sampai rame-rame bikin hoax. Yang paling nyebelin tuh rame-rame bikin hoax. Satu orang nggak lihat hantu, tapi dia mau nakutin teman-temannya. Dia akan bilang lihat hantu. Semuanya lihat hantu, 10 orang sama-sama lagi bilang lihat hantu. Itu nyebelin banget ya. Coba diluruskan saja. Dan kalaupun nih kalian nggak nyaman dengan let's say outsourcing, kita juga ada non outsourcingnya pertama. Yang kedua, kalaupun ada apa-apa, ini bukan sesuatu keputusan yang lu akan sesali seumur hidup, lu nggak bisa recover. Ya kalau ada apa-apa tetap kalian mau kerja di end user, di vendor, di professional service, di outsource atau di custom project, pengalaman kalian tetap akan naik dan makin naik. Gak mungkin makin parah, akan makin hebat. Dan kalaupun ada apa-apa kalian switch perusahaan atau switch project atau apapun, ya udah that's it. That's the end. Kalian itu bukan sebuah konsep neraka seumur hidup kan? Gitu. Kalau mau dibicarain, tapi silahkan coba sendiri, nggak ada nerakanya sama sekali sebenarnya gitu loh. Ya, makanya jangan mau ditakut-takutin. Kalau penasaran ya cari source sebanyak-banyaknya ya kok ya. Cari source, research itu yang saya bilang research. Kalian kita udah tahu sendiri kan, nggak cuma soal outsource kok. Apapun di hoax kok di sini. Banyak banget ya. Apapun di hoax. Nggak usah ke politik kok. Kalau politik tentu saja sengit banget ya. Banyak, saya sampai pernah ketemu restoran yang di warung atau restoran yang difitnah, dibikinin video palsunya. Niat bener gitu loh. Ternyata nggak ada apa-apa di sana. Ketangkep orang yang ininya. Bayangin, rela nge-hoax sampai resiko kan ditangkap. Gitu kan. Maksudnya kayak gitu, come on man, jangan jadi manusia yang seperti itulah gitu. Jadi untuk fresh graduate lah ya, yang ketakutannya lebih tinggi kan masa dengan outsourcing, mungkin boleh tanya-tanya atau ke teman-teman, atau boleh kalau mau ada pertanyaan pun di Instagram kita juga bisa kok. Atau saran saya mungkin untuk kalian yang saya tidak takut gitu, tapi ayah saya takut, boleh videonya dikasih ayahnya gitu ya. Gitu. Mungkin saya bisa bantu jelaskan mereka dengan ini gitu kan. Gitu. Tuh, banyak solusi untuk para pekerja yang kemakan isu sebenarnya ya. Oke, thank you ya kok. Pembahasan hari ini cukup membuka mata ya untuk saya pun, gua pun yang udah experience dan untuk fresh graduate juga gitu. Ya, mungkin untuk para yang dengar-dengar isu itu juga boleh diobrolin tentang masalah ini supaya ya anak-anak muda di Indonesia lulusan IT apalagi itu tiap tahun akan nambah terus dan harusnya berujung ke jalur yang benar gitu lah. Ya, thank you kok. Jangan lupa saksikan video kita di YouTube Indocyber, dan jangan lupa juga follow Instagram kita indocyber.id. Kalau pengen tahu lebih banyak lagi, kunjungi web kita di indocyber.co.id. See you, Glips.